Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Afida Intan Mestika, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Matang Setui. Dalam kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bu Pujiyanti. Beliau adalah guru kelas 6. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar Bu Puji hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran. Adapun tujuan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan atau melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri. Sehingga memberikan pembelajaran terbaik bagi murid. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, berkaitan dengan pembelajaran, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Jadi begini Bu, berdasarkan rancangan tujuan pembelajaran saya, jadi saya ingin mencapai yaitu mengidentifikasi informasi teks eksposisi Bu. Ya, selanjutnya Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, atau dari metode pembelajaran? Baik Bu, jadi di sini strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, jadi di sini saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Untuk model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Iya. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di kelas? Jadi media pembelajaran di kelas rencananya saya akan menggunakan laptop, memakai Infocus dan juga PowerPoint Bu. Nanti juga saya akan memberikan tayangan video contoh pembelajaran teks eksposisi dan kemudian saya akan membagikan LKPD. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Jadi rencananya Bu, saya akan melaksanakan kegiatan ini di hari Selasa, di kelas 6 dan di jam pertama dan jam kedua Bu. Baik Ibu, nanti hari Selasa di kelas 6 di jam pertama dan jam kedua saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat hal apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas. Baik Bu. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan pasca observasi ya Bu, di mana nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik Bu. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita pada pagi hari ini? Jadi saya dapat gambaran media tambahan yang ingin saya gunakan nanti supaya pembelajaran lebih interaktif dan berpusat pada siswa. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi ya Bu. Iya Bu Intan, terima kasih kembali. Assalamualaikum. Siapkan Alwi. Ya, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik. Baiklah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan membacakan doa
Baiklah, doa dipimpin oleh Zikri. Ya, Zikri. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Baca doa, kita akan menyanyikan salah satu lagu-lagu nasional agar anak-anak ibu semua bisa dan cinta kepada tanah air. Oke, kepada Tua, silakan Tua pimpin teman-temannya untuk menyanyikan. Ibu semua, sebelum kita memasuki ke materi teks eksplanasi, Ibu ingin
melihat anak-anak itu. Masih ingat Kak kesepakatan kelas yang awal masuk yang sudah kita sepakati? Masih ingat? Masih. Oke, yang pertama apa? Mengerjakan tugas. Mengerjakan tugas Tepat waktu. Apa lagi? Menjaga kebersihan Kelas. Menjaga Kebersihan kelas. Jadi ini kelasnya udah rapi, udah dipiketin sama kawannya, jadi sama-sama harus menjaga kebersihan kelas. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Pada tempatnya, jangan taruh di laci, jangan berserak-serak ya Kak ya. Nah, alhamdulillah jadi anak-anak ibu semuanya masih ingat tentang kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke? Masih semangat anak-anak ibu? Masih. Tes ya. Oke ya. Semangat pagi. Asik, asik. Yes. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya, ini kita masuk ke materi teks eksplanasi. Ini harus fokus ya, karena nanti kita akan ada pembagian kelompok. Jadi ini benar-benar diperhatikan supaya nanti dalam mengerjakan tugas dari ibu itu bisa berjalan dengan lancar. Car. Nah, jadi pengertian teks eksplanasi. Oke, coba Hurwa, baca Hurwa. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam, sosial, atau budaya. Teks ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang logis dan sistematis, sehingga pembaca dapat memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Ya, ini dia ya. Ini pengertian teks eksplanasi, yaitu menjelaskan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, atau budaya. Nah, jadi sekarang banyak berita-berita tentang apa? Tentang kecelakaan. Apalagi yang pernah kalian dengar berita? Banjir, Banjir. Apalagi? longsor, Yang paling sering kalian dengar di sekitar lingkungan kalian tentang apa? kecelakaan, Meninggal? Oh, tentang meninggal. Bisa nggak? Benar? Bisa ya. Karena kan ada kadang meninggal ada sebabnya apa. Misalnya apakah dia kecelakaan. Kalau kecelakaan itu pasti juga ada sebab akibatnya kan. Kenapa dia kecelakaan? Misalnya remnya blong atau dia sebabnya bawa keretanya terlalu ngebut kan. Nah, itu juga bisa kalau kita di teksnya juga bisa kita masukkan ke teks eksplanasi ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia nak ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama itu adalah informasi yang dimuat di dalamnya didasarkan pada fakta bersifat faktual. Maksudnya di sini teks eksplanasi ini memang benar-benar terjadi peristiwanya. Seperti tadi tentang apa kecelakaan benar-benar terjadi. Ya, bukan berita bohong atau yang sekarang kita kenal dengan hoax ya. Di media sosial lagi nak. Sekarang cukup banyak kan berita. Apa contohnya berita hoax yang pernah kalian dengar di media sosial? Tentang apa? Banyak apa? Ada yang tahu? Ini anak-anak itu semuanya pada main Facebook kan? Main TikTok juga? Main HP ya? Ya udah, jadi banyak sekarang, makanya anak-anak itu harus lebih berhati-hati lagi dalam menerima berita dari media sosial ya. Nah, yang kedua itu fenomena yang diterangkan dalam teks eksplanasi bersifat keilmuan atau berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga itu bersifat informatif. Selanjutnya, ini juga masih termasuk ciri-ciri teks eksplanasi ya. Tulisannya tidak berusaha mempengaruhi pembaca terhadap apa yang dibahas. Yang kelima, hal yang dibahas di dalamnya berfokus pada hal-hal yang sifatnya umum. Contohnya seperti bencana longsor, gempa bumi, meletus, dan fenomena
sebagainya. Ya. Oke, selanjutnya struktur teks eksplanasi. Nah, jadi struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi atau penutur. Selanjutnya yaitu tentang struktur teks eksplanasi. Nah, anak-anak ibu, jadi struktur teks eksplanasi ini ada 3. Yang pertama itu pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum ini, bagian ini menjelaskan fenomena yang akan dibahas secara umum. Nah, nanti di belakang ada contohnya yang dibahas ini. Jadi ini kita mendengarkan definisinya dulu ya. Yang kedua yaitu deretan penjelas. Jadi deretan penjelas ini menyediakan penjelasan lebih rinci mengenai proses atau sebab akibat yang terjadi dalam fenomena tersebut. Karena nggak mungkin kalau seandainya ada berita itu misalnya kecelakaan tadi, pasti ada sebab akibat kan? Yang seperti itu bilang apakah dia bawaannya ngebut, ataukah remnya blong, atau sebagainya ya. Dan yang terakhir itu ada interpretasi atau Penutup. Jadi di sini memberikan kesimpulan atau pandangan akhir tentang fenomena tersebut. Jadi ini selanjutnya adalah contoh teks eksplanasi ya. Contohnya ini ada judul tentang fenomena terjadinya Hujan. ya, fenomena terjadinya hujan. Coba Furkan baca Furkan. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang penting ketika uap air menjadi jenuh dan menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Ya, nah jadi dari contoh tadi fenomena terjadinya hujan yang masuk di pernyataan umum adalah ini dia kalimatnya ya. Hujan adalah salah satu fenomena alam yang penting dalam siklus air. Hujan terjadi ketika uap air di atmosfer menjadi jenuh dan mengembun menjadi titik-titik air yang jatuh ke bumi. Nah, ini dia adalah salah satu pernyataan umum. Dan selanjutnya deretan penjelas atau sebab akibat tadi ya. Jadi di sini deretan penjelasnya, proses terjadinya hujan dimulai dengan pemanasan air di permukaan bumi oleh sinar matahari yang menyebabkan air menguap dan naik ke atmosfer. Uap air kemudian berkumpul dan membentuk awan. Ketika awan mencapai ketinggian tertentu dan suhu yang lebih rendah, uap air mengembun menjadi tetesan air. Saat tetesan air ini semakin berat, mereka jatuh ke bumi sebagai hujan. Jadi fenomena alam, kita sering kan misalnya hari ini panas sekali. Besok kita udah tengok tuh. Kalau kita bilang apa tuh? Mendung. Mendung itu apa? Kalau awannya udah gelap kan? Nah, itu sebenarnya adalah uap matahari tadi. Kan kalau seandainya panas kan menguap. Contoh, kalian pernah nggak masak air? Pernah. Anak-anak ibu pernah masak air Kak? Kalau masak air ada tutupnya, waktu diangkat tutupnya jatuh nggak tetesan air yang di bawah tutupnya itu? Jatuh. Ada kan? Tengok kan, apalagi kalau mama kalian masak nasi di dandang gitu. Kalau mau ngambil nasi diangkat, pasti di tutupnya itu ada air kan? Nah, air itu dari mana? Itu adalah uap panas yang dikeluarkan dari dandang tadi ya. Jadi kan kalau kita kan di sini kan lautan kan luas tuh. Jadi kalau panas, air laut itu menguap itulah dia menjadi awan-awan hitam, dan apabila sudah banyak akan awannya menjadi hitam kan, habis itu udah menjadi hitam baru hujan ya. Itu dia tadi proses dari uap air. Oke, baiklah anak-anak ibu, di sini ibu akan menayangkan video tentang perbedaan teks eksplanasi dengan teks lainnya. Jadi anak-anak ibu disimak dengan sungguh-sungguh ya. Oke, diperhatikan ya. Beda dengan teks lainnya.
Perbedaan utama antara teks eksplanasi dengan teks deskripsi adalah bahwa teks eksplanasi tidak hanya memberikan gambaran umum tentang suatu objek atau situasi, tetapi juga bagaimana objek atau situasi tersebut bekerja atau terjadi. Sedangkan perbedaan antara teks eksplanasi dengan teks argumentasi adalah bahwa teks eksplanasi tidak mencoba meyakinkan pembaca untuk mengambil tindakan tertentu atau menerima pandangan tertentu, melainkan hanya memberikan informasi yang akurat dan objektif. Nah, sekarang silakan teman-teman membaca salah satu contoh teks eksplanasi. Nah, di sini saya tampilkan teks eksplanasi yang berjudul efek rumah kaca, apa itu dan mengapa penting. Silakan diperhatikan strukturnya mulai dari pendahuluan, isi, dan kesimpulan. Dibaca ya. Nah. Apakah teman-teman sudah paham setelah membaca contoh teks eksplanasi tersebut? Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah anak-anak ibu semua, tadi kita udah melihat tentang teks eksplanasi dan kita juga udah tahu perbedaannya. Nah, sekarang ibu akan membagi kelompok. Nah, di sini ada tugas untuk kalian semua. Ini kan ada soal. Nanti itu ada 2 teks. Coba buka anak halaman 61 dan 83. Udah. Nah, di situ ada teks yang berjudul apa? Si Kota Ajaib dan apa, Nak? Si Kota Ajaib dan apa? Si Paralel. Apa? Si Paralel Penyelamat Jalan. Nah, itu ada 2 teks. Jadi anak-anak ibu tinggal pilih aja mau teks Si Kota Ajaib atau teks tentang Si Paralel Penyelamat Jalan. Nah, jadi setelah anak-anak ibu semua pilih, anak-anak ibu baca teksnya dan jawab soal yang ada di lembar kerja kalian. Oke, baiklah. Jadi ibu akan bagi kelompok. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi sekali lagi ibu bilang teksnya bebas ya, Nak. Antara 2 dipilih. Terserah yang mana menurut kalian yang kalian sukai. Boleh Si Kota Ajaib dan Si Paralel Penyelamat Jalan. Oke, ditulis nama kelompoknya ya, Nak. Nih ya, dipilih teksnya, diskusi dulu sama kawannya mau teks yang mana.
Jadi coba perhatikan lembar kerjanya. Yang pertama, perhatikan tayangan materi yang disampaikan. Tadi udah Ibu sampaikan. Yang kedua, pilihlah salah satu teks yang akan diamati. Jadi pilih teks si kota ajaib atau si paralel penyelamat jalan. Nah, yang ketiga, diskusikan dengan teman sekelompokmu. Yang pertama, apa judul teks kelompok yang kamu pilih? Yang kedua, tentukan pernyataan umum. Tentukan deret penjelas, tuliskan kesimpulan. Nah, selanjutnya, hasil yang anak-anak Ibu semua tulis dipresentasikan ke depan. Ya, jadi nanti dipilih kawannya mana nih yang untuk menyampaikan hasil diskusi kalian ke depan. Paham? Paham anak-anak Ibu? Paham ya? Yaudah, udah bisa dikerjakan. Nah, diskusi dulu. Mau yang mana? Teks yang mana pakai? Si kota ajaib. Nah, dibaca dulu teksnya ya. Dibaca teksnya dengan seksama. Oke? Ini kelompok 2. Si kota ajaib. Nah, udah dibaca dulu teksnya ya. Nanti baru ditentukan mana pernyataan umum. Ya. Diskusi ya. Mana si kota ajaib? Nah, jadi si kota ajaib sesuai dengan contoh tadi. Kalian lihat mana yang pernyataan umum. Coba buka catatan yang kemarin tentang si mana kemarin nak catatannya tentang teks eksplanasi. Tulis nama semua. Ya, tulis nama kelompok yang di sini di atas ya. Anak-anak Ibu udah ada yang selesai? Sudah. Jadi kelompok mana yang mau maju duluan ini? Hah? Ya, kelompok 1. Oke, dipersilakan kelompok 1. Baiklah, kawan-kawan kelompok, kami akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 yang dibacakan oleh Nisa. Kelompok kami memilih judul si paralel penyelamat jalan. Pernyataan umum, lampu lalu lintas pada tahun 1973 yang sekarang digunakan Gede suaranya. di berbagai negara di dunia. Penjelas, lampu lalu lintas sebuah mobil menggunakan rangkaian paralel. Rangkaian ini disusun secara berderet, masing-masing berhubung pada sumber energi. Kesimpulan, tujuan Morgan sangat mulia karena lampu lalu lintas ciptaannya bermanfaat bagi banyak orang di jalan. Kalimat efektif dan tidak efektif dari teks tersebut. Walet Augustus Morgan adalah penemu lampu lalu lintas pada tahun 1973 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu lalu lintas semua Morgan menggunakan paralel. Prinsip kerja sebuah lampu lalu lintas adalah terdapatnya 3 buah lampu yang saling berhubung secara paralel. Oke. Terima kasih untuk teman saya yang sudah membacakan hasil diskusi. Kami berikan kesempatan untuk kelompok lain bertanya. Ada yang mau bertanya? Iya, berdiri nak. Tanya. Siapa penemu paralel dan pada tahun berapa ditemukannya paralel?
Penemunya adalah Gareth Augustus Morgan, ditemukan pada tahun 1923. Udah? Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Untuk selanjutnya, kelompok mana lagi? Kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 silakan dipresentasi hasil diskusi kelompoknya ya sayang ya. Oke. Baiklah, kawan-kawan, kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Nizam. Oke, Nizam. Hadap kawan-kawannya sayang. Nah, ini dia. Jadi ceritakan judul kalian apa, oke ya? Oke. Yang lain didengar ya. Suaranya yang besar sayangku. Lahir di Skotlandia, 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Mendemonstrasikan televisi di depan para bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Nah, itu pernyataan umum. Selanjutnya, deretan penjelasnya yang mana? Bacakan, hadap kawan-kawannya ya. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan mengetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Kemudian, udah. Terus kesimpulannya mana? Coba mana hasil diskusi kalian? Oke, bacakan kesimpulannya dengan teman-teman. Televisi adalah sebuah media teknologi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Oke. Dah, Ciawi, lanjut. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, kami akan menjawab semampu kami. Ada yang mau bertanya? Oke, berdiri Furkan. Disimak pertanyaannya kelompok 3 ya. Siapa penemu kotak ajaib dan tahun berapa pertama kali televisi ditemukan? Oke, kelompok 3 siapa yang mau jawab? Gibran. Oke, lanjut Gibran jawab. Kronologi baik. Pertama kalinya pada tahun 1925. Ya, jadi yang penemu si kotak ajaib itu adalah si John Logie Bart ya. Itu pada tahun 1925. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, anak-anak ibu, sebelum kita akhir pembelajaran, kita ice breaking dulu ya. Ada yang masih ingat ice breaking cerita tentang senam pingguin itu? Iya. Oke, masih semangat? Iya. Oke, ayo kita coba ya. 7, 8. Kanan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Al-Afidah Intan Mastika, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Matang Setui. Di kegiatan pasca observasi kali ini, saya bersama Bu Pujianti sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Puji. Waalaikumsalam. Baik, di kegiatan pasca observasi kali ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bu Puji terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Jadi perasaan saya agak sedikit kaku Bu, karena kan sebelumnya saya hanya mengajar dengan murid tanpa ada rekan sejawat di kelas. Tapi walau demikian, saya merasa senang dan bersemangat karena ini merupakan pengalaman baru bagi saya. Baik Ibu, alhamdulillah kalau begitu ya Ibu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan di dalam kelas? Jadi pengembangan dan langkah yang saya lakukan adalah pengembangan pengetahuan dan keterampilan Bu, di mana di sini saya membagikan kelompok, membagi LKPD, dan menayangkan video tentang teks eksplanasi. Iya, baik Ibu. Kira-kira pengembangan yang Ibu lakukan di kelas sudah berhasil atau belum? Alhamdulillah menurut saya berhasil Bu, berjalan dengan baik, di mana siswa antusias dalam menyimak video tentang teks eksplanasi yang saya tayangkan, namun ada sedikit kendala yang saya hadapi. Jadi menurut Ibu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, di mana siswa menyimak dengan sangat antusias video yang Ibu tayangkan. Nah, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi? Jadi kendalanya itu menurut saya ada beberapa siswa saya yang belum bisa mengambil intisari dari gagasan atau fakta dari video yang saya tayangkan, dan di situ juga ada beberapa peserta didik yang masih pasif. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi ya Bu? Mungkin dalam pemetaan kelompok Bu yang kurang, di mana sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka yang berbeda, yaitu visual, audiotorik, dan kinestetik. Berarti Bu, untuk kedepannya Ibu ingin memetakan kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, seperti gaya belajar visual, audiotori, dan kinestetik. Begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan terlaksana proses pembelajaran yang lebih baik lagi ya Bu ya dibandingkan sebelumnya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Insya Allah akan segera saya lakukan perbaikan Bu, karena semakin cepat semakin baik untuk saya dan anak-anak di kelas. Luar biasa Bu Puji semangatnya. Terima kasih atas waktu dan jawaban-jawabannya Ibu. Sama-sama Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan secepatnya terlaksana. Amin. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.